Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dengan channel ini. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Buat Bapak Ibu juga yang mau join channel ini menjadi member, silahkan juga klik join dan ikuti arahan di situ untuk boleh mendukung channel ini. Ada video-video khusus yang saya akan publikasikan kepada member saya. Dan saya juga tetap berterima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mengikuti channel ini walaupun tidak bergabung. Kiranya semua channel, semua video-video yang saya share boleh teman-teman nikmati. Sebagai penjelasan kenapa saya memberikan video yang khusus untuk member. Karena begini, video yang khusus itu biasanya kurang menarik untuk orang-orang yang suka apologet. Karena isinya lebih kepada pendalaman Alkitab, penggalian Alkitab yang memang kalau secara publikasi secara umum itu penontonnya, viewersnya sedikit. Jadi saya ingin publikasikan video-video ini untuk orang-orang yang memang benar-benar mau belajar dengan cara join ke dalamnya. Jika Anda ingin belajar lebih dalam lagi mengenai Alkitab, belajar Alkitab, kemudian silahkan join dalam member. Kali ini saya akan membahas kembali klaim mu'alaf dan ya mu'alaf yang mau ngajar-ngajar soal Kristen lah. Tapi dia cenderungnya lebih ke fitnah guys. Dia mengatakan bahwa orang Kristen tuh suka perkosa ayat. Ini orang model bagaimana lagi menuduh orang Kristen katanya memperkosa ayat Alkitab. Dan dia mengatakan dengan pedenya, mengatakan hal itu. Mungkin dia nggak sadar soal konco-konconya yang mualaf, sepak terjang mereka. Langsung aja kita nonton videonya guys. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Ya. Nah kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Ya. Kenapa ketika di BB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat. Ya, dari situ jelas bahwa dia mengatakan orang Kristen suka memperkosa ayat. Dan kalau kita melihat hal ini tentunya kita akan berpikir ya, kita akan keingat lagi soal statement-statement dari para mualaf mereka. Contohnya Kainama. Kainama sendiri kan sering mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah juru selamat. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Kainama sedang memperkosa ayatnya orang Kristen. Karena sepanjang Alkitab itu jelas-jelas ada dan ditunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Selain itu juga Bapak ini ketika dia mengatakan antara penyaliban Yesus tidak ada kaitannya dengan makan babi dan juga mengatakan yang lain-lain, itu sebenarnya kan pemerkosaan ayat karena dia tidak mengerti cara memahami ayat dengan baik. Kalau kita ingat juga Donditan dan konco-konconya, bahkan juga ada Kainama di situ. Dia mengatakan bahwa Bethlehem adalah nama klan. Dan ini jelas pemerkosaan ayat karena semua orang tahu Bethlehem adalah tempat kelahiran dari Daud, sang raja kedua Israel. Dan juga selain itu juga ini adalah tempat kelahiran Yesus sang juru selamat itu. Jadi bukan kaitan dengan klan. Klan itu adalah Yehuda. Yehuda adalah suku Israel yang mana Yehuda ini memang bertempat tinggal di Bethlehem. Jadi kalau bicara soal sepak terjang para mu'alaf tentang pemerkosaan ayat, ya jelas banyak buktinya gitu loh. Kalau kita tahu bahwa memahami Alkitab itu nggak asal baca satu ayat kemudian kita bisa memahami dan mencocokmologikannya. Jadi contohnya ketika Yesus sujud dan berdoa di Taman Getsemani kemudian dibilang bahwa Yesus dia mengajarkan sholat, ya jelas ini pemerkosaan ayat atau cocokmologi. Jadi yang kayak gini nih Pak Yos, namanya Pak Yos ya. Ya anggap aja lah Yos ya, atau anggap aja Bunga. Gak Yos ya.
Nah, di situ jelas orang ini melakukan pemerkosaan ayat. Jadi jangan tuduh-tuduh orang Kristen yang perkosa ayat. Yang kedua, soal sudah selesai. Kenapa ketika di PP kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi soal sudah selesai ini kita juga harus memahami secara benar melalui hermeneutik, penafsiran yang benar. Kata sudah selesai itu dikatakan sama Bapak ini bahwa tidak ada kaitannya dengan sudah selesai makan babi. Saya setuju. Jadi Yesus ketika mengatakan sudah selesai bukan berarti Yesus sudah selesai makan babi kemudian disalib dia bilang sudah selesai saya makan babi. Bukan begitu. Tapi sudah selesai ini benar dikatakan bahwa sudah selesai dalam arti misi pekerjaan Yesus. Yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa di atas kayu salib. Jadi fokusnya kepada Yesus bukan soal makan-memakan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Jadi kamu mau makan apapun gak jadi masalah. Karena keselamatan itu bukan terletak pada makanan. Tapi keselamatan terletak pada kepercayaan iman kepada Yesus. Lalu apa hubungannya dengan makan babi? Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sudah selesai di sini memang kaitannya dengan pekerjaan Yesus. Tidak ada kaitan sama sekali keselamatan melalui perbuatan baik. Tidak. Melalui amal. Enggak. Yesus mengatakan saya sudah selesai menanggung setiap dosa kalian. Pekerjaan misiku udah kelar. Itu sudah selesai. Lalu apa kaitannya dengan tentang makan babi, Pak Yos? Ya kita coba akan pahami ini ya. Dalam hermeneutik itu ada yang namanya konteks dekat dan konteks jauh. Ketika kita melihat satu ayat, kita harus melihat keseluruhan kitab itu. Kita harus melihat keseluruhan antar kitab yang ada dalam Alkitab. Jadi memahami satu teks, nggak bisa kita hanya pahami satu teks, kemudian kita masukkan pikiran kita ke dalam itu. Itu namanya exegesi, memasukkan apa yang dalam otak kita ke dalam ayat itu. Bukan menarik keluar makna dari ayat itu. Jadi harus ada satu langkah yang disebut konteks dekat, konteks jauh. Masih banyak lagi langkah-langkah yang lainnya seperti latar belakang budaya, seperti tujuan penulis dan lain-lain. Tapi kita mau fokus belajar dulu di konteks ya. Kalau kita berbicara mengenai konteks, ketika misalnya memahami Yesus adalah utusan dalam kitab Yohanes, kita harus memahami Yohanes berpikir tentang Yesus apakah hanya tentang utusan atau ada yang lain. Tentunya kalau kita melihat keseluruhan kitab, kita akan dapat, oh ternyata Yesus juga dipahami sebagai Tuhan. Dia adalah firman, logos. Kita harus memahami secara keseluruhan ini. Dan kita akan lihat apa akibat, dampak, implikasi dari sudah selesai yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Roma pasal yang ke-14 dikatakan di sini ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa keselamatan kerajaan Allah, kehidupan rohani Kristen itu tidak berbicara hanya sekedar makan dan minum. Tetapi berbicara mengenai keselamatan yang berasal dari Kristus, yang sudah dikerjakan tadi, yang selesai, Yesus bilang. Jadi nggak ada kaitannya dengan makan dan minum. Kamu makan babi itu nggak mempengaruhi keselamatan. Kamu tidak makan babi itu juga tidak mempengaruhi keselamatan. Karena keselamatan dari Kristus. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kamu yang nggak mau makan silakan nggak usah makan. Kamu yang mau makan ya silakan makan. Nggak perlu saling menghakimi. Percuma nggak makan babi tapi nggak percaya Yesus. Kamu nggak akan dapat surga. Tapi makan babi atau tidak makan babi, ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya akan karyanya yang sudah selesai di kayu salib, maka kamu akan selamat. Itulah konteks jauh. Kita mendapat jawaban satu teks dari ayat-ayat Alkitab yang lain. Yang artinya, ayat Alkitab menafsirkan ayat Alkitab yang lain. Jadi saling memberikan pengertian. Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Jadi beda dengan kitab yang nggak bisa berdiri sendiri, butuh kitab lain untuk mengerti kitabnya. Berbeda kan?
Nah, sekarang kita berbicara mengenai tuduhan dari Pak Yus ini yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa dalam perjanjian lama. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Ya. Nah, kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Ya. Jelas pandangan ini tidak dipahami oleh orang Kristen. Yang memahami ini hanya Oneness yang kebingungan tentang Trinitas. Sehingga ketika memahami Alkitab tentang Yesus adalah Allah Anak, Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus, Bapa adalah Allah, kemudian Allah Bapa, itu membuat Oneness kebingungan. Tetapi Kristen yang benar, Kristen yang sejati, yang paham tentang kebenaran Alkitab, nggak akan bingung tentang ini. Allah Bapa ya Allah Bapa dalam perjanjian lama yang menyatakan dirinya sebagai Adonai atau Yahweh. Jadi nggak usah bingung, itu Allah Bapa, Allah transenden yang maha besar, maha kuasa, yang tidak terjangkau oleh manusia. Dia adalah Allah perancang segala sesuatunya. Tetapi Allah Yesus itu adalah Allah Anak. Sehingga dalam perjanjian baru pun, Yesus tidak serta-merta disamakan dengan Allah Bapa secara pribadi. Tetapi disamakan dalam arti hakikat. Artinya Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa itu satu secara hakikat. Tapi secara pribadi jelas dibedakan. Dalam perjanjian baru pun seperti itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ya, ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dikatakan di sini oleh Bapa mengutus aku. Jadi Yesus sendiri membuat pembeda bahwa dirinya adalah Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Yang benar-benar belajar dari Bapa, perjanjian lama, dia akan mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Tidak, tapi belajar Bapa melalui perjanjian lama, melalui para nabinya. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang melihat Bapa. Artinya hanya Yesus, Allah Anak itu yang melihat Allah Bapa. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu bingung karena Allah Bapa Yesus kemudian harus disamakan dengan Allah Bapa PL dan tidak berubah. Ya ini hanya keluar dari statement orang yang nggak mengerti Alkitab. Karena dalam perjanjian baru itu jelas-jelas dibuat pemisah. Terpisah kenapa? Secara pribadi mereka terpisah. Allah Anak dan Allah Bapa itu secara pribadi beda. Allah Bapa tidak memiliki tubuh seperti Yesus. Tubuh manusia. Allah Roh Kudus tidak memiliki tubuh manusia seperti Yesus. Itu yang membuat pembeda. Tapi hanya dalam ranah pribadi, personai. Tapi secara substansia tetap Allah Esa. Hakikatnya Allah gitu. Inilah yang dari 3 pembahasan ini jelas siapa yang memperkosa ayat sebenarnya. Yang memperkosa ayat ya jelas Bapak ini yang bilang. Dia tuduh orang Kristen memperkosa ayat padahal dirinya sendiri yang memperkosa ayat sesuai dengan keinginan hatinya dan keuntungan pribadinya.